Perkenalkan, nama saya Maria Jessica dari SMA Kolese Loyola, absen 15, kelas 10C. Di sini, saya akan menjelaskan dua kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang Islam dapat masuk ke Pulau Jawa. Islam dapat masuk ke Pulau Jawa melalui jalur utara di Pulau Jawa, yang dimana para pedagang-pedagang Islam masuk ke Pulau Jawa untuk berdagang. Bukti masuknya agama Islam di Pulau Jawa adalah ditemukan makam Fatimah binti Maimun dan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, Islam berkembang di Pulau Jawa dengan berbagai macam cara, yaitu perdagangan, politik, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan masih banyak lagi. Peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa juga sangat berpengaruh. Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana masuknya agama Islam di Cirebon. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di wilayah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menugaskan satu juru labuhan di sana, yakni Pangeran Walang Sunggang. Pangeran Walang Sunggang masih mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran yang dimana di bawah pengaruh Pangeran Walang Sunggang yang saat itu sudah memeluk agama Islam dan berhasil memajukan Cirebon. Cirebon berganti status menjadi kerajaan adalah karena Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sangat dihormati raja-raja di Jawa, seperti Demak dan Pajang, karena salah satu dari Wali Songo. Sunan Gunung Jati berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam dan juga berusaha meruntuhkan Pajajaran karena belum memeluk Islam. Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain seperti Majalengka hingga Banten. Sekembalinya ke Cirebon, Banten diserahkan kepada anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin, ya di mana Sultan inilah yang nantinya menurunkan raja-raja Banten yang lain hingga akhirnya kerajaan Pajajaran runtuh oleh kerajaan Banten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Sultan Gunung Jati dan perjuangan-perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati tidak mengalami kendala karena beliau memiliki cara yang baik dan mudah diterima oleh masyarakat, terutama sebab beliau merupakan salah satu dari Wali Songo. Pertama, beliau menjalin silaturahmi. Kala itu, model silaturahmi yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan mempererat perkawinan antar suku. Kedua, memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga melakukan pemberdayaan dengan bidang kepemimpinan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pemimpin di masyarakat bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan harus bisa mengendalikan serta mengerti keinginan rakyatnya. Ketiga, Sunan Gunung Jati selalu berdakwah langsung ke masyarakat. Dengan cara itu, dia bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjunginya sekaligus menjadi solver problem. Keempat, Sultan Gunung Jati mengubah aturan buku bekti atau yang sekarang ini disebut juga dengan pajak menjadi aturan peti atau zakat. Kebijakan sang wali untuk menghentikan pengiriman garam dan terasi sebagai upeti ke Pajajaran juga diterapkan di Cirebon. Nah, dari situ kita bisa tahu nilai-nilai apa saja dari diri Sunan Gunung Jati, yaitu sabar, penuh keadilan, bijak dalam memimpin. Dari situ, kita dapat belajar untuk selalu sabar dalam menghadapi segala hal, dan bijak dalam memilih mana yang baik dan mana yang salah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Sultan Hasanuddin, yaitu anak dari Sunan Gunung Jati. Sultan Hasanuddin memiliki nama panjang, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Ia meneruskan tahta ayahnya sebagai raja di Cirebon. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang dapat menyebarkan agama Islam dengan sangat baik. Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menyebarkan Islam karena beliau mampu meyakinkan 800 ajaran untuk memeluk agama Islam. Kendala dalam penyebaran agama Islam di saat masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah Raja Pajajaran yang mengeluarkan peraturan untuk mengatasi masuknya perdagangan Islam ke Banten dan adanya pemberontakan terhadap penguasa Pajajaran karena marahnya warga Banten yang sudah memeluk agama Islam. Nilai yang dapat kita ambil dari Sultan Maulana Hasanuddin adalah kegigihannya untuk menyebarkan agama Islam hingga 800 ajaran dan keberaniannya serta kepemimpinannya yang bijaksana. Dari situ kita belajar untuk tetap semangat untuk memperoleh apa yang kita inginkan dan juga tidak lupa untuk selalu berdoa. Setelah kerajaan Cirebon, kita masuk ke kerajaan Demak.
Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat beritanya runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan memerintah hanya dipimpin oleh Pati Unus, yaitu putranya dan Sultan Trenggono. Pati Unus sempat menyerang Portugis di Malaka tetapi gagal. Keberaniannya tersebut membuat ia dijuluki Pangeran Sabranglor karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan bangsa Portugis. Setelah masa pemerintahannya berakhir, ia digantikan oleh Sultan Trenggono. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Peninggalan Kerajaan Demak adalah 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan tersebut yakni yang paling terkenal dari Kerajaan Demak. Beduk dan kentongan, pintu bledek, soko tatal dan soko guru, maksurah, dampar kencana, situs kolam wudu, dan piring campak. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai Raden Patah dan perjuangan-perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Raden Patah alias Jinbun bergelar Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Beliau adalah pendiri dan Raja Demak pertama yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Menurut kronik Cina dari Kun Sampokong Semarang, ia memiliki nama Tionghoa yaitu Jinbun tanpa nama marga di depannya. Karena hanya ibunya yang berdarah Cina. Jinbun artinya orang yang kuat. Nama tersebut identik dengan nama Arabnya juga yaitu Fatah atau Patah yang berarti kemenangan. Raden Patah melakukan hal ini untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau juga mendirikan pesantren yang bernama Glagah Wangi, yang kini bernama Demak. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak. Beliau mendirikan masjid tersebut dengan bantuan Wali Songo. Penyebaran agama Islam yang ia lakukan tidak terlepas dari kendala. Kendala yang ada misalnya adalah adanya hambatan unsur-unsur agama lama yaitu Hindu dan Buddha, dan adanya perang melawan Portugis di Malaka yang ingin memperluas wilayahnya hingga ke Pulau Jawa. Nilai yang perlu kita ambil dari perjuangan Raden Patah adalah semangatnya untuk menyebarkan agama Islam, ketaatannya kepada agamanya, dan semangatnya untuk mengusir penjajah yang ingin memperluas wilayah. Kita perlu meneladan sikap Raden Patah pula. Salah satunya adalah kita harus tetap menaati aturan-aturan agama kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Sultan Trenggono. Beliau adalah anak dari Raden Patah. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Wilayah kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di kedua wilayah tersebut. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani, dan berhasil memperlebar wilayah kekuasaannya yang meliputi Jawa Timur dan Jawa Barat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini berhasil menghalau pasukan Portugis. Pada tahun yang sama, ia berhasil menguasai Tuban dan Pasuruan. Pada tahun 1529, ia meluaskan kekuasaan dengan menaklukkan Madrun. Selanjutnya, pada tahun 1545, ia berhasil menguasai Malang dan Blambangan. Perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam adalah ia berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya dengan tujuan yaitu untuk menyebarkan agama Islam dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Hambatan yang beliau alami adalah banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya Portugis yang ingin menguasai Jawa Barat kala itu. Nilai yang dapat kita peroleh dari Sultan Trenggono adalah semangatnya untuk menyebarkan agama Islam dan semangatnya melawan Portugis dan perjuangannya untuk memperluas daerah kekuasaannya. Kita dapat meneladani sikap dari Sultan Trenggono tersebut. Sebagai pelajar, kita pastinya menginginkan nilai yang sempurna. Di balik nilai yang sempurna, pasti terdapat perjuangan yang sungguh hebat. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat dan terus berjuang dan tidak patah semangat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan.